Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali fil alam. Salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hudahu wastanna bis sunnati ila yawmiz ziham. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli shaumi tatawwu wa shaumi ayyamil bid wa shaumi Rajab. Keutamaan puasa sunnah, puasa ayyamul bid 13, 14, 15 dan puasa di bulan Rajab. Hari ini kita berada di bulan Rajab. Banyak-banyak istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qala al-faqih Abu Layth as-Samarqandi rahimahullah ta'ala hadatsana al-faqih Abu Ja'far hadatsana Ali bin Ahmad hadatsana Isa bin Ahmad hadatsana Ibn Wahb an Umar bin Muhammad al-Umri an Zaid bin Aslam hadatsahu wa qala. Zaid bin Aslam berkata, la a'lamu illa annahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nahu qala, aku tidak mengetahui kecuali apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-a'malu sab'atun. Amalan manusia itu tingkatan balasannya ada 7. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama fa'amalun bimithlihi. Yang pertama amal yang dibalas sesuai dengan perbuatannya. Apa itu? Ar-rajulu ya'malu sayi'atan tuktabu alaihi wahidatan. Seseorang yang melakukan keburukan. Ya, amal itu kan tidak serta merta baik, tapi pun juga buruk. Namanya amal. Ada amal baik, ada amal buruk. Ar-rajul seseorang yang ya'malu sayi'atan yang melakukan keburukan, yang melakukan kejahatan, kejelekan, tuktabu alaihi wahidatan, ditulis 1. Ditulis 1, Pak Haji. Kalau kita melakukan kejahatan ditulis 1. Lalu apalagi warajulun yahamu bihasanatin walam ya'malha fatuktabu lahu hasanatan. Dan yang berikutnya seseorang yang yahamu, yang punya niatan, yang berkeinginan melakukan kebaikan, walam ya'malha, tapi tidak dilakukan, tidak dikerjakan, niat saja. Nanti malam ngaji, ya, nanti ngaji, Bang, di Al-Murtadha, siap insyaallah. Maka niatnya itu sudah dicatat. Jangan niat doang. Niat doang lagi, ya, dicatat. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya apa? Pada pertemuan yang lalu kita membahas apa? Seseorang itu ketika bangun tidur apa? Niatnya ada faradullah, menunaikan fardu-fardu yang Allah berikan kepada kita. Bangun tidur itu niatnya, Allah, saya hari ini niat ingin melaksanakan fardu. Kalau bicara fardu, yang paling dekat dengan kita adalah salat. Mulai subuh, ya. Yang penting fardu aja dulu, ya. Kalau orang sudah nikmat dengan menjalankan ibadah fardu, maka sunnah pun nanti akan nikmat juga. Ibadah-ibadah fardu.
Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram adkhul jannah. Begitu kata sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya sholaitul maktubat, sholat 5 waktu, enggak sholat sunnah. Wa sumtu Ramadan, aku puasa Ramadan, enggak puasa sunnah. Wa halaltul halal, dan makan yang halal-halal saja. Wa haramtul haram, dan aku menjauhi, wa ahramtul haram, menjauhi yang haram. A'adkhulul jannata, saya masuk surga apa enggak? Kata Nabi, na'am. Ya, kamu masuk surga. Syaratnya 4. Syaratnya 4. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, makan yang halal, jauhi yang haram. Berat enggak? Insya Allah tidak. Cuman giliran makan yang halal nih. Kadang-kadang kita nggak teliti. Saya sering bilang, lo tahu nggak tadi makanan itu yang gue beliin? Gua habis menjual tai kotok begitu. Haram tuh. Ya, tai kotok nggak boleh dijual. Bahasanya, pikir itu. Habis jual minuman, ya, kayak begitu. Dan saya pernah sampaikan bagaimana zuhudnya Abu Bakar Siddiq ketika diberikan makan oleh pembantunya, kemudian dimasukkan jari jemarinya tidak keluar, lalu ada yang datang memberikan anjuran untuk diminumkan air, didatangkan kepada Abu Bakar bitibshin minal ma, suatu ember, ya, baskom, tibshin itu baskom, air, kemudian diminum sampai makanan yang dianggap haram itu keluar dari perutnya Abu Bakar. Kalau kita kan nggak begitu, udah masuk masa udah biarin aja, besok udah keluar begitu hadirinnya. Gitu hadirin jamaah kita tuh. Ya Allah, kita berusaha untuk kalau yang syubhat udah banyak kita lakukan ini, ya. Para sahabat sekelas Abu Bakar Siddiq itu yang syubhat saja masuk kategori haram. Dalam hadis lain misalnya Mu'adz ditanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqallah 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya? La, Allah wa Rasuluhu alam, ya Rasulullah. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Ayyu'abada la yusyraka bi syai'. Hak Allah itu pertama disembah dan tidak boleh disekutukan dengan apapun. Atadri ma haqqahum alaihi idza fa'alu dzalika? Tahukah kamu apa hak mereka terhadap Allah kalau mereka beribadah dan tidak menduakan Allah? Enggak tahu ya Rasulullah, kata Mu'adz. Allah yu'adzibahum, maka Allah berhak untuk tidak menyiksa hambanya. Ini lebih ringan lagi. Masuk surga lebih ringan lagi, beribadah hanya kepada Allah dan jangan pernah sekali-kali menduakan Allah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Syarat syarat taubat pun begitu. Walaupun kamu datang dengan begitu banyak dosa, kamu datang kepadaku, beribadah kepadaku dan tidak menduakanku, begitu, maka aku ampuni dosa-dosamu. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wa rajulun yahamu bihasanatin wa lam ya'mal fatuktabu lahu hasanatan. Orang yang berniat melakukan kebaikan itu dicatat sebagai satu kebaikan. Makanya dalam agama kita, dalam Islam ini niat itu penting. Ya. Niat. Ya. Kita bikin bikin program harian. Program harian yang isinya kebaikan-kebaikan. Program harian, program mingguan, program bulanan, itu aja tuh di program tuh. Program harian apa? Ya program harian baca sholat, ya enggak? Habis sholat zikir baca Quran. Begitu hadirin. Lazimkan apa ya? Lazimkan zikir, lazimkan baca Quran. Kemudian program mingguan. Program mingguan apa? Silakan. Di antara program mingguan apa? Sholat Jumat. Ya Allah, saya
Jumat depan, Jumat ini saya niat melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita orang-orang yang haris, orang-orang yang tamak sama ibadah begitu. Ya, contoh gimana orang yang tamak sama ibadah? Ya Allah lama banget sih subuh, udah panggil buat subuh ini, gitu. Ada nggak yang begitu kira-kira? Pengen buat subuh ini ya Allah, mau gitu tidur kesiangan. Gitu, pengen banget ibadah begitu. Makanya Rasulullah itu kepada Bilal, ya Bilal arihni ya Bilal. Rasulullah itu kalau bilang kepada sahabat Bilal, sholat itu merupakan ngaso istirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa amalun bimatsilihi, kemudian yang berikutnya amalan yang dibalas dengan yang bermisal-misal, artinya dilipat gandakan apa? Wa amal amalu alladhi bimathilihi fa huwa rajul ya'malu hasanatan fatuktabu adhafan. Seseorang yang beramal melakukan kebaikan ditulis ya adhafan, berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Orang melakukan amal, salat jamaah itu standar pahalanya berapa? 27, kita ngambil yang 27 aja. Atau walaupun ada yang 25, tapi 25, 26, 27 kita ambil yang 27. Standar pahalanya 27, semua dapat 27. Imam sama 27, makmum juga sama. Ustadz, sama enggak tuh yang bacaannya tabarok sama bacaannya inna atau inna, sama enggak pahalanya? Sama. Ya, bacaannya tabarok, bacaannya inna atau inna, kalau ada surat yang lebih pendek dari inna atau inna, baca enggak apa-apa. Tapi ada enggak yang lebih pendek dari inna atau inna? Wah, kalau ada pasti sering kita baca itu. Inna atau inna aja sering kita baca. Inna atau inna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi jangan mentang-mentang pendek, cari Yasin, Allahu Akbar. Bangetan itu mak, ya hadirin jamaah rahimakumullah. Yasin Nun gitu, atau alif lam mim gitu. Allahu Akbar kata makmum lah. Kita udah girangnya makmum. Alif lam mim, wah cakep ini. Kayaknya hafalannya banyak. Begitu alif lam mim kalau dia ruku Allahu Akbar kata makmum lah gelo gitu. Kira-kira begitu ada makmum gitu. Oh kata kali diterusin. Itu hadirin. Wal amalul mujib, amalan yang pasti ganjarannya apa itu? Man laki Allah la ya'budu illa huwa wajabat lahul jannah. Orang yang bertemu Allah, orang yang meninggal dunia, laki Allah la ya'budu illahu, yang dia beribadah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wajabat lahul jannah. Ini yang saya bilang tadi. Wajib masuk surga. Tapi sebaliknya wa man laki Allah bi'abudu ghairah wajabat lahun nar. Tapi barang siapa yang laki Allah itu bertemu Allah. Man faraqa dunya ma'al ikhlasi lillahi wahdah wa ibadatillahi la syarikalah wa iqamis salah wa ita'iz zakah mata fallahu radin anhu. Begitu hadisnya. Man faraqa dunya ma'al ikhlasi lillahi wahda, orang yang meninggalkan dunia ikhlas karena Allah. Kemudian wa ibadatillah la syarika la, beribadah kepada Allah tidak menduakan Allah. Wa iqamis salah, dengan cara mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Selalu kalau kita bicara salat, zakat selalu ngikut hadirin. Kalau Al-Quran bicara salat, zakat selalu ikut. Aqimus shalah wa atuz zakah. Atiullaha wa atiur rasul. Anishkurli wali walidaik. 3 ayat yang berurutan yang kita sudah sampaikan itu, kalau satu dikerjakan yang satu enggak maka enggak sah. Salat doang tapi enggak zakat, salatnya enggak diterima. Qimus sholata wa atuz zakah, begitu hadirin, dia harus timpal. Harus imbang. Atau sebaliknya timbang zakat doang enggak salat.
Kemudian apa? Ati Allah, ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka taatannya palsu. Dan bersyukur kepada Allah juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Man amila salihan min dzakari wa untha, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa lanajziyannahum bi ahsani. Nah, ini dalil-dalil bahwa pahala-pahala amal yang dapat ganjaran itu selalu bi ahsan, dengan yang lebih baik. Makanya kita kalau dikasih apa-apa doanya apa? Gimana kalau kita dikasih, misalnya ada orang ngasih kita apalah begitu ya. Kita mengucapkan jazakumullah khairan katsira atau ahsanal jaza, gitu kan? Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, gitu. Sunnah. Ya, jangan tiba dikasih orang, dikasih duit, makasih ya, doain. Kalau kita dikasih hadiah, hadiah itu tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka akan muncul rasa senang. Ya, kita kalau ngasih hadiah sama teman, ngasih hadiah sama orang yang ya teman kita lah begitu, ya, kasih hadiah yang dia suka. Datang ke rumah misalnya, batu cincin banyak juga itu. Ada 15, saya punya 17, tapi udah habis. Saya bagi-bagiin. Kasih dia, mau. Itu tahabu. Ya enggak? Kalau orang udah ngasih tuh, kalau kita ngasih barang sama orang yang kita suka, kita kasih ke seseorang, itu nggak mikirin kita belinya berapa. Ya kan? Itu kalau udah kita ngasih aja begitu, hadirin jamaah. Saya kebetulan memang nggak open sama barang-barang kayak gitu Pak Haji. Pakai cincin, pakai jamu gitu kan. Pernah pakai batu, saya pakai khutbah gitu, begini aja tangan saya. Wah, repot ini. Ada jamaah, saya pernah pakai batu hijau, gede. Lagi zaman-zamannya dulu kan ramai kan. Wah, pasar mana aja saya samperin, duit nggak mikir, orang lagi hobi kan. Asal ada. Dan saya pernah bawa batu pulang umroh, saya bawa batu, saya gosok jadiin cincin. Wah, cakep nih, gua taunya beda gitu. Kalau zaman begitu kita ketemu batu apa aja gitu, wah batu nih di jalan gosok gitu. Begini aja. Ada jamaah, Ustadz, ana salah gagal fokus. Apa? Nyetin cincin antum gak gede banget. Jadi bukan dengerin khutbah, ya dengerin juga sih, lebih banyak niat cincin. Dan entah kenapa saya merasa kalau pakai kayak begitu tuh gitu tadi Pak. Jadi fokusnya begitu. Ya, tapi saya suka kepada orang-orang yang teman-teman yang pakai cincin. Ada di majelis-majelis ketemu misalnya teman, Ustaz nggak fokus cincin. Kita bilang gimana? Suka. Nah, akhirnya cincinnya dikasih. Dia punya 3, dikasih saya 1. Gitu. Besoknya saya lepas lagi. Gitu. Jam tangan pun begitu. Jam tangan. Teman-teman kalau saya pakai jam itu kaget. Ada yang beda katanya. Gitu. Wal amalul ladzi bimathili wal man laki Allah la ya'budu illa huwa wajabat lahul jannah. Orang yang beribadah kepada Allah, maka kalau dia beribadah kepada Allah, meninggal dunia, ibadahnya kepada Allah, wajib masuk surga. Wal amalul ladzi bi asyratin min man amala hasanatan fayuktabu lahu asyrah. Yang berikutnya orang yang beramal fisabilillah, di jalan Allah. Au yunfiq fi dzalika, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Fayuktab lahu wal amalu alladzi bi asyra min man amila hasanatan fayuktabu lahu asyra. Ini dulu. Orang yang beramal yang pahalanya 10 ganjaran, orang yang beramal kebaikan dapat pahala 10 juga. Dan yang amalannya bisa bimi'atin 700. Sab'un 7, mi'ah 100, berarti 700.
Siapa ini? Man amila fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, au yunfiq fi dzalik, atau menafkahkan hartanya untuk kepentingan agama Allah. Nanti yang masuk surga itu, hadirin, yang masuk surga itu dulu-duluan masuk surga, yang pertama orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang kedua haji yang mabrur, yang ketiga orang yang mati syahid, yang keempat orang yang dermawan, yang kaya, yang mendermakan hartanya. Orang yang mati syahid ditanya mau kemana masuk surga, duluan siapa yang ngasih tahu? Guru saya. Orang yang mati syahid itu masuk surga duluan, siapa yang ngasih tahu? Guru saya, orang alim. Loh, kamu mestinya punya adab. Udah tahu guru kamu yang ngasih tahu, main nyelonong aja. Jadi kita ikraman wa ta'ziman nama ulama itu tidak hanya di dunia tapi di akhirat suruh ikraman. Kamu minggir dulu, biar guru kamu orang alim yang mengajarkan kamu siap. Orang mati syahid, orang yang haji mabrur. Haji mabrur balasannya surga. Kamu siapa yang ngasih tahu? Guru saya. Dia mengutipkan dalil, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Siapa yang ngasih tahu? Guru saya. Akhirnya orang alim dipanggil masuk surga karena orang-orang yang kamu ajarkan itu mereka mendapatkan ilmu dari kamu waktu di dunia. Apa kata orang alim? Betul, memang saya ngasih tahu. Tapi saya ngajar di musola, saya itikaf, saya sholat. Semua fasilitas yang ada di musola, ada di masjid, itu bukan saya yang ngasih, tapi orang kaya yang dermawan. Saya nggak ngasih apa-apa, orang kaya yang dermawan. Maka karena saya bisa ibadah enak, bisa ngajar nyaman, begitu kan? Ngajar juga kalau kadang-kadang ada mic bontok banget ngajar begitu. Di sini alhamdulillah enak mic ini. Ada kadang-kadang ngajar, wah elah suaranya. Kalau ada disuruh ceramah, soundnya berantakan, udah nggak bakalan lama, 5 menit udah lama banget udah. Begitu. Itu nyaman saya ngajar. Kalau begitu saya ikhlas, yang masuk surga lebih dulu orang kaya yang dermawan. Amin ya robbal. Bukan orang alim, Pak, bukan haji yang mabrur, bukan orang yang mati syahid, orang kaya yang dermawan yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalul ladzi la yaribu thawabu amil illallah wa huwa shaum. Amalan yang pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah adalah puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dakhala Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ala Rasulillah. Satu hari Bilal bertemu Rasulullah wa huwa ya'kul, Nabi sedang makan. Faqala ya Bilal at-ta'am Bilal, makanan kata Nabi. Kemudian faqal ya Rasulullah inni shaim, kata sahabat Bilal, ya Rasulullah saya lagi puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, nakulu arzaqana, kita makan makanan surga, kata Nabi, begitu maksudnya. Wa ruziqa Bilal fil jannah, dan Bilal mendapatkan rezeki di surga. Lanjut hadis ini, nasaima, orang yang berpuasa, idza kana inda qaumin yakulun, dia puasa kemudian dia temukan ada masyarakat, ada kaum, ada orang-orang yang lagi pada makan. Kita kalau puasa yang paling susah kan puasa sunnah, Pak. Kalau puasa wajib sih orang bareng-bareng. Yang gede godaannya puasa sunnah gitu kan. Kita puasa sunnah. Bulan Rajab ini ya, walaupun hadis-hadis tentang puasa Rajab itu dhaif, memang betul dhaif. Tapi kita niatnya puasa di bulan Rajab. Saya ulangi ya, puasa di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu kan ada puasa. Apa ada? Kita mau puasa Daud, ya kan? Puasa Daud, puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Kenapa puasa di bulan Rajab? Karena bulan Rajab salah satu bulan yang mulia begitu. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Lagi puasa sunnah yang berat ini. Kita lagi puasa, ya kan, kondangan.
Udah gitu kondangan macam-macam kan. Prasmanan yang kita lihat, ada sate, ada zupa-zup, ada es podeng, buah, ilah, ampun. Digoda tuh Pak. Itu kalau saya batal itu saya, ya enggak. Besok puasa lagi aja sunnah ini itu kata saya itu begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita gimana mau menghindar? Datang kita datang kondangan. Kalau kita bisa ngatur nggak apa-apa. Mungkin begitu kita masuk kita lagi puasa, lagian ngapo lagi puasa lo kondangan, orang mau kondangan kan begitu ya. Ya kan itu mau kata aja mau pengen batal gitu. Ya. Makan, udah gitu Masya Allah, udah luar biasa godaannya. Tapi kalau kita bertahan, tentu teknisnya tidak menyinggung sahibul bait. Tidak menyinggung sahibul bait dengan apa yang nggak makan. Kan gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita lagi puasa menemukan orang-orang yang sedang makan, tusabbihu a'dauhu wa tusalli alaihil malaikah. Anggota tubuhnya itu bertasbih. Ya, bertasbih. Wa tusalli alaihil malaikah dan malaikat mendoakan orang yang berpuasa. Makanya besok kalau kita lagi puasa, ada orang lagi makan kita diam ya nongkrong gitu ngeliatin. Enak ya? Enak gitu. Ya. Wa taqul, apa doanya malaikat? Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Itu doa malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Madama fi majlisih, selama dia berada di tempat itu. Ya tentu jangan dipahami kalau gitu saya diam aja Ustaz sampai orang kelar makan gitu. Jangan. Hadirin jemaah. Sittu khisalin minal khair. Ada 6 kebaikan. Yang pertama mujahidatu wallahi bisayf, orang yang berjuang dengan pedangnya melawan musuh-musuh Allah. Wasawm fis sawf, orang yang berpisayf, orang yang berpuasa di musim panas. Makanya ada istilah rihlatas syita was-sayf. Nah ini bacaan yang boleh dibaca kalau mau berangkat umroh, baca li ila fi quraisy ila fihim rihlatas syita was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Ngomong-ngomong Ustaz Junaidi baru pulang ya Ustaz. Ya maaf ya Allah, itu mah dulu baru nikahin. Saya ingatnya umroh gitu ya. Oh iya. Saya ingatnya umroh mah udah tahun dulu. Ya habis nikahin Ustaz. Rihlatas syita was-sayf wa husnus sabri indal musibah. Yang berikutnya orang yang sabar ketika dapat musibah. Ya, sabar. Sabar itu ujungnya langit. Sabar ujungnya langit. Tapi kita nggak ada yang punya ujung sabar. Kadang-kadang sabar kan ada batasnya begitu hadirin jamaah. Tapi sesungguhnya sabar itu ujungnya langit. Orang yang paling sabar siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa tarkul mara in kana muhiqqan. Tidak suka berdebat. Makanya kalau ada orang yang niat belajar agama, niatnya pengen bisa berdebat, dia nggak dapat baunya surga. Wah, atau misalnya saya mau mempelajari doa ini, saya mau ngapalin ayat ini supaya saya dibilang orang yang paling paham ayat. Nah, dia nggak dapat bau surga. Naudzubillah. Jadi jangan kita belajar itu niat kita pengen dikata. Makanya apa? Kita kalau ngaji apa yang kita baca? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kalau kita niat belajar itu apa doa kita? Subhanaka la ilma lana. Kita nggak punya ilmu. Jadi kalau kita kemudian tanamkan kita ini bodoh, insya Allah akan dapat pengetahuan. Tapi kalau kita merasa kemudian pinter, maka 0% nggak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena sombong. Makanya doanya subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana. Kita ini tidak punya ilmu kecuali yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka berdebat dia. Ya, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar, walaupun dia berada di jalan yang maksudnya dia benar nih. Dia yang salah, saya yang benar. Ya. Enggak apa namanya tidak berlarut-larut, ya, mujadalah, ya. Wa tabkir bis salati fi yaumil ghaim aw fi yaumis sayib. Tabkir. Ya, tabkir itu bersegera melaksanakan salat. Ya, di antaranya apa, Pak? Ya, kita ada lagi di bab niat. Kalau orang masuk surga itu apa namanya 3 kelompok. Yang pertama, orang yang masuk surga dengan wajah yang cahayanya seperti bintang, cahayanya seperti bulan, dan cahayanya seperti matahari. Yang cahayanya seperti bintang, orang yang begitu dengar azan lalu wudu. Kemudian ditanya, kamu sholat kamu gimana? Saya waktu di dunia kalau dengar azan langsung wudu. Cahayanya seperti bintang. Kemudian ada lagi kelompok yang wajahnya seperti rembulan. Sholat kalian gimana? Kami begitu dengar azan sudah punya wudu. Yang ketiga, kelompok tingkatan paling jahid, paling bagus. Wajahnya seperti matahari bersinar, terang begitu ya. Artinya lebih terang cahayanya. Siapa mereka? Kamu di dunia sholatnya gimana? Kami begitu sebelum azan udah ada di musola, udah ada di masjid. Saya sampaikan terus nih, biar kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kalau kita sholat berjamaah jangan jadi makmum masbuk. Ya usahakan, Pak, usahakan. Kalau kita tidak penting-penting banget begitu kan, urusan tanggung-tanggung, urusan apa ya, kecuali hal-hal yang betul-betul urgent nggak bisa kita tinggalin, usahakan kita berjamaah, ikut takbiratul ihram dengan imam. Kan? Saya pernah sampaikan tuh cerita seorang santri yang senang sama anak kiai, ya enggak? Senang sama anak kiai. Itu santri ya, kalau senang sama anak kiai kan enggak pantas, ya. Enggak, pokoknya bukan satu kufu lah istilahnya gitu, bukan level. Tapi ini santri ngeyel, senang. Nah, anak kiai biasanya cakep-cakep, Pak. Anak kiai biasanya cakep-cakep. Alasan begitu supaya dekat sama anak kiai, dia menawarkan diri menjadi supaya bisa nimba lah gitu, ngisi kolom, supaya bisa ngelihat anak kiai. Rupanya kiai tahu, lu demen sama anak gue ya, gitu, kira-kira gitu. Kalau bahasa kita, lu demen ya. Wah, gue kiai, kalau demen sama anak saya ada syaratnya. Apa syaratnya? Tadi katanya nggak demen. Begitu ditanya syaratnya, apa syaratnya? Syaratnya kamu selama 40 hari jangan pernah ketinggalan sholat berjamaah dengan imam. Siap? Waduh, gaya kan demi anak ya kan. Orang kalau demen, Pak, Masya Allah, kalau tibang sholat. Orang kalau udah demen tuh, ampun. Zaman kita dulu muda. Dari sini ke Rawalindung, nggak pakai motor, kita jalan aja itu. Rawalindung kan jauh. Wah, ilah, ampun tuh. Haji kami tuh paham banget gitu. Zaman dulu kita, Insya Allah. Kalau sekarang dibayar gue nggak mau. Jalan, dia sholat, nggak pernah ketinggalan. Sampai kemudian dia melupakan niat awalnya, Pak. Niat awalnya sholat pengen mendapatkan anak kiai. Dia betul-betul merasakan kenikmatan sholat. Begitu sampai waktunya, Mas, ya kiai, ada apa ya? Lah, pura-pura lupa. Ada apa ya? Lah kamu kan saya tantang untuk memenuhi syarat karena kamu suka sama anak saya. Kamu sudah lulus, sekarang silahkan kamu saya izinkan untuk menikahi anak saya. Kata tuh santri apa? Ya kiai,
Kalau timbang dengan sholat yang saya lakukan, balasannya cuman anak kiai, nggak setimpal, katanya begitu. Jadi sok dia, ya kan? Saya tidak mau, karena Allah sediakan saya yang lebih baik dari itu. Begitu kata tuh santri. Kata kiai kurang ngajar buat ini bocah. Kira-kira gitu ya. Kalau saya jadi kiainya gitu. Gua jedodin pala lu sini. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Sombong dia. Ya. Itu maknanya apa? Pesannya apa? Ibadah yang kita lakukan, kalaupun terkadang kita merasa aduh malas, aduh capek, terus aja nggak apa-apa. Ya. Terus saja kita nahan ngantuk, terus saja nggak apa-apa. Nanti akan menemukan kenikmatan sendiri. Insya Allah kita merasa doyan, ya, merasa haus, merasa tamak. Tamak yang paling disukai adalah tamak terhadap ibadah, rakus terhadap ibadah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Allamani Rasulullah dari Abu Hurairah. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha khisalin la adahunna hatta muta. Rasulullah mengajarkan kepada, hadis ini ada dua, ada kepada Abu Darda dan redaksinya matanya adalah Ausani Khalili dan Ausani Habibi. Habibi itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalili juga maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda dan Abu Hurairah dengan redaksi yang hampir sama. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha khisalin. Rasulullah mengajarkan kepadaku 3 perkara yang aku tidak akan meninggalkan sampai aku mati. Yang pertama, alla anama illa ala wudu. Aku tidak tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Bisa nggak ini? Insya Allah dalam keadaan berwudu. Perkara kemudian kita kesenggol sama bini urusan 18. Yang penting kita mau tidur wudu, ya. Jangan kemudian habis wudu bini kita mau meluk. Lo jangan begitu. Lah sobat kata bini kita. biasanya juga nubruk aja begitu kan? Ya kan? Wudu, Pak. Karena wudu itu bukan untuk sholat. Artinya apa? Wudu yang kita lakukan itu ketika kita bersentuhan dengan istri maka tidak boleh untuk sholat. Tapi bahwa kita kemudian berwudu, tidur dalam kondisi berwudu itu masuk kategori orang yang tidur dalam keadaan berwudu gitu. Sama mau kerja, ya. Mau kerja mandi nih biasain mau pagi-pagi itu otomatis ya. Mandi. Habis mandi wudu. Tapi wudunya juga pakai anduk. Al-Mukarramnya ditutup. Ini wudu Al-Mukarram kemana-mana. Ya kan? Ya kan? Ngerti nggak Pak Haji Al-Mukarram? Al-Mukarram itu yang dihormati, ya kan? Al-Mukarram, ya, itu kan yang kita hormati Al-Mukarram namanya. Nah itu apa? Itu jadi makruh hukumnya, karena air yang kita pakai adalah air suci untuk berwudu. Tutupin Pak. Ya paling nggak apa? Kalau kita kan aurat kita dari pusar sampai lutut, paling nggak ya sampai dengkul lah begitu kan? Karena ada riwayat lain aurat laki-laki, tetapi ini bukan mazhab Syafi'i, ya, itu paha masih tidak masuk aurat. Kata mereka bukan mazhab Syafi'i, ya, karena Rasulullah SAW pernah terlihat oleh sahabat itu terbuka pahanya, begitu dan membiarkan. Tapi hadis ini kemudian sudah dilakukan ijtihad oleh para ulama mazhab, ya, akhirnya disepakati mereka yang menganggap paha bukan aurat itu silahkan, tetapi kita mazhab Syafi'i bahwa aurat kita adalah laki-laki pusar sampai lutut begitu. Nah, makanya kalaupun aurat kita cuma itu, ketika kita sholat kita memang sah. Ya, orang sholat misalnya telanjang dada kemudian sampai lutut, maka sah. Cuma nggak punya sopan santun. Orang pakai kaos saja sholat, ya kan, dinilai tidak sopan begitu hadirin. Apa itu? Yang pertama, la anam illa ala wudu. Tidak tidur kecuali dalam keadaan wudu. Maksudnya apa ini? Sholat witir Pak.
Salat apa? Witir. Makanya usahakan habis wudu kita salat witir. Ustadz, saya mah kalau udah pulang aduh boro-boro. Ingat sama salat witir. Salatnya di musola. Berapa rakaat paling dikit salat witir? Satu, paling banyak 11. Habis salat isya ba'diyah. Salat sunnatan ba'diyatul isya rakaataini. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu bangun lagi. Usolli sunnatal witri rakaatan. Ya, Fatihah, kulhu, al-falaq, an-nas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Supaya apa? Supaya kita kalau kayak apa enggak punya utang. Ya kan? Udah bebas kita. Begitu ya? Udah bebas. Kalau nanti bangun lagi, Ustaz saya tahajud, apakah ditutup dengan witir? Enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Jangan dibantah. Kan tadi udah witir. Itu namanya hitung-hitungan, nama ibadah. Padahal kata Rasulullah apa? Istaqimu walan tuhsu. Istiqamah ibadah walan tuhsu. Jangan hitung-hitungan. Kalau orang hitung-hitung, tadi kan udah witir. Orang udah witir lagi dong. Ntar kebanyakan pahalanya gimana? Begitu hadirin. Boleh witir lagi. Witir yang tadi nggak dihitung. Kita mulai witir lagi. Ya mau 3 ya. Tapi jangan 1 lagi. 1 mulu. Pelit banget sama sholat. Wa anasuma min kulli syahrin salasata ayyam. Puasa di setiap bulan selama 3 hari. 13, 14 dan 15. Bulan Hijriah, bukan bulan Masehi, bukan Januari, Februari, ntar 15 Januari lagi puasa. Karena beda pasti ya. 13, 14 dan 15 ya. Saya sarankan paling tidak dalam setahun hadirin ya. Bareng-bareng ini memang ibadah yang paling berat. Ibadah yang paling berat. 13, 14, 15. Mana itu? Ya kalau lagi puasa begitu jangan sering namu, ya kan? Namu ke rumah orang, ngopi enggak? Bingung kita. Ngopi dah batal. Kita kalau ditawarin orang itu macam-macam itu. Ya enggak, apa bisa kan? Ngopi aja, ngopi aja. Besok puasa ada lagi, gitu kan? Hadirin jamaah. Apalagi kalau ditawarin sop. Wah, lu udah batal. Itu. Bisa dibodoh-bodohin kita kalau nggak batal itu. Kalau makan sop gitu. Ya artinya itu kembali kepada kita masing-masing. Makanya jangan keluyuran kalau lagi puasa, jangan terlalu pergi ke tempat-tempat yang menyebabkan puasa kita batal. Wa an la kalau mutasyrik ya. Lebaran haji tanggal 10 motong hewan kurban. 11, 12, 13 ayyamut tasyrik, haram puasa. Maka ayyamul bidnya itu menjadi 14, 15 dan 16. Puasanya di situ. Begitu hadirin jamaah. Biasanya kalau ayyamul bid di Dzulhijjah kayaknya jarang. Karena daging masih banyak. Ya enggak? Wa alla ada salat duha dan tidak meninggalkan salat duha yang terakhir. Dari 3 amalan ini, mana yang bisa kita lakukan? Ya, paling tidak berwudu. Ayo biasakan kita wudu itu bukan, saya sudah sampaikan. Wudu itu bukan kita hanya pada saat mau sholat saja. Jadi wudu itu kita melakukan wudu pada saat kita punya hadas, kita berwudu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya niat wudu gimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Nah, ketika orang berwudu, bolehkah dia melafadzkan niat nawaitul wudu'a lis shalah? Boleh. Nawaitul wudu'a, misalnya saya niat wudu untuk baca Quran, boleh. Tapi kalau orang niat wudu untuk baca Quran, tidak boleh wudunya dipakai untuk salat. Maka yang lebih utama seperti yang umum saja, nawaitul wudu li raf'il hadatsil
asghar. Wudu ya, itu bisa dipakai buat apa saja. Satu kartu buat semua. Istilahnya begitu hadirin. Ya, yang kedua yang insya Allah kita bisa lakukan adalah apa? Puasa berat. Jangan ya, puasa berat. 3 hari berturut-turut. Ya, tapi ya tidak ada yang berat kalau ya, pokoknya niatnya tadi aja tuh. Ya elah, mana kita lagi puasa sunnah, es campur, kebayang, udah gitu. Bilangin sama keluarga. Kadang-kadang keluarga juga kadang-kadang nggak segajang sama kita. Segajang itu nggak setimpal. Ya enggak. Ada keluarga kita lagi puasa, bini kita beli es campur. Wah elah, beli bakso gepeng. Bakso gepeng di Gang Buni. Tahu nggak bakso gepeng Gang Buni itu enak Pak Yanto tuh. Kapan-kapan kita ke sono. Begitu. Ya, kalau es kelapa Haji Kamin tuh, udah nggak ada yang ngalahin ya. Iya, kapan-kapan insya Allah dia bawa es kelapa ke sini. Dia mah kalau kita ngomong begini, nggak bakalan nggak dibuktiin Haji Kamin tuh. Iya, saya doang Pak yang berani sama dia. Wala ada salat duha, tidak meninggalkan salat duha. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anil karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim karim. Wa radiyallahu tabarakum bil sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin wa fi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kabbalallah